Selamat siang Ibu Novi. Selamat siang Ibu. Ya, baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Iya. Saya hari ini akan menjadi observer dalam kegiatan coaching Ibu ya. Iya. Siapa yang akan Ibu coaching hari ini? Yang akan saya coaching adalah Pak Dian Mardika. Oh, oke deh. Ini untuk kegiatan coaching hari ini saya akan menggunakan beberapa rubrik penilaian ya. Ini ada kriteria penilaian. Nanti saya akan melihat dari kegiatan coaching Ibu nanti ada tidak dilakukan, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, dan sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching dalam bidang kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Untuk praktek coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Untuk praktek coaching hari ini, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif Ibu. Iya, oke. Bagian kompetensi mana yang paling spesifik yang akan Ibu kembangkan? Bagian yaitu saya bisa menangkap kata kunci dari coaching dan juga menggali lebih dari coaching menggunakan kata kunci yang sudah saya temukan itu tadi. Baik, berarti saya akan mengobservasi pada bagian menangkap kata kunci dan menggali lebih dari kata kunci tersebut. Baik, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang apa Ibu inginkan? Indikatornya ya kalau saya bisa menangkap kata kunci yang disampaikan oleh coaching, baik yang secara langsung dia sebutkan ataupun yang mungkin tidak tersebutkan oleh dia, dan juga saya mampu menggali lebih dalam dari kata kunci itu sehingga coaching mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu Bu. Ya, baik. Silakan Ibu lakukan untuk praktek coachingnya bersama Bapak Dian ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Selamat siang Pak Dian. Selamat siang Bu Novita. Sangat senang sekali bisa berjumpa dengan Pak Dian. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bu Novita gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oke, kita mungkin waktunya nggak banyak Pak ya dalam perjumpaan kali ini. Oke, Bu. Jadi kita ini mau ngomongin masalah apa Pak? Kesempatan kali ini saya ingin membicarakan mengenai masalah saya nih Bu. Saya menghadapi murid-murid yang sepertinya lost learning. Jadi anak-anak itu susah sekali untuk menangkap pembelajaran yang saya lakukan dalam mata pelajaran bahasa Inggris Bu. Baik, jadi anak-anak mengalami lost learning Pak ya dalam pelajaran bahasa Inggris yang Bapak ampu begitu Pak ya? Betul Bu. Oke. Terus untuk tujuan dari pertemuan kita kali ini nih apa nih Pak? Dalam pertemuan ini saya ingin mendapatkan ide bagaimana sih cara membuat anak-anak yang lost learning itu bisa menguasai bahasa Inggris dengan cepat gitu. Oh, dengan cepat Pak ya? Iya. Ini kondisi yang Bapak hadapi sekarang dengan anak-anak yang lost learning dalam pelajaran bahasa Inggris. Andai kata kita punya skala nih Pak 1 sampai 10, kira-kira kondisi mereka sekarang di angka berapa Pak? Saya pikir skalanya di kondisi 4 atau 5 Bu. 4 atau 5? Ya, 4 atau 5. Ini Bapak inginnya mereka ini mengalami perbaikan sehingga skalanya itu kira-kira naik menjadi berapa Pak? Saya ingin naik jadi 7 atau 8 Pak. 7 atau 8. Bisa diceritakan Pak kalau di skala 7 atau 8 itu anak-anak bisa seperti apa Pak? Ya minimal anak-anak itu menguasai 50% dari kosakata yang kita bahas dalam pertemuan. Kemudian anak-anak bisa membuat dan mengucapkan atau speakingnya dalam kalimat yang sederhana saja. Itu menurut saya sudah capaian skala 7 atau 8 itu. 7 atau 8-nya seperti itu ya Pak ya? Betul. Di dalam pembelajaran Bapak selama ini dalam kondisi anak-anak yang mengalami lost learning, ini apa saja sih yang sudah Bapak lakukan? Yang sudah saya lakukan tentunya melakukan berbagai macam teknik-teknik nih yang saya ketahui gitu kan. Berbagai macam model-model pembelajaran itu saya aplikasikan di kelas saya. Bisa diceritakan Pak salah satu teknik atau modelnya mungkin? Misalnya saya menggunakan model discovery learning misalnya dalam pembelajaran saya. Saya berharap siswa mampu menemukan pengetahuannya sendiri dengan discovery itu.
Dari discovery learning itu tadi, adakah hambatan yang Bapak temui selama melakukan itu tadi? Ya hambatannya pertama ya saya melihat tuh motivasi anak-anak itu rendah. Partisipasinya itu kurang gitu ketika saya menggunakan metode itu. Sehingga itu berdampak pada asesmen yang saya lakukan. Sepertinya nilai anak-anak itu rendah kalau setiap saya melakukan asesmen itu. Nah, makanya itu saya bingungnya di situ. Jadi selama melakukan discovery learning itu ternyata hasil asesmennya anak-anak masih rendah gitu ya Pak ya? Masih, Pak. Baik. Apakah mungkin ada Pak teknik atau metode atau model pembelajaran yang mungkin bisa Bapak coba untuk menghadapi anak-anak yang lost learning dalam pelajaran bahasa Inggris ini Pak? Tapi mungkin masih di awang-awang aja Pak, masih belum sampai dipraktikkan. Kira-kira ada nggak Pak? Nah, sepertinya ada Bu Novita. Mungkin saya berencana lebih sering menggunakan teknik game di dalam pembelajaran. Karena sepertinya ketika saya pernah memberikan teknik itu, anak-anak itu antusias sekali gitu, aktif gitu. Mungkin itu akan saya coba nanti untuk di kelas bahasa Inggris saya. Selain itu, mungkin saya ingin menerapkan modifikasi lah dengan antara jigsaw gitu kan. Jadi saya nanti buat kelompok, ada tim ahli, ya kan? Jadi murid-murid nanti yang lebih expert nanti bisa mengajari kawan-kawannya yang kurang expert misalnya, sehingga nanti di situ tercipta kolaborasi dan anak-anak bisa mendapatkan diferensiasi di situ. Mungkin itu yang akan saya pakai benar. Oke, berarti kolaborasi dan diferensiasi ya Pak ya, nanti yang bisa membantu anak-anak diperkirakan seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke, berarti dari metode yang Bapak ceritakan tadi, ada game, ada modifikasi jigsaw tadi ya Pak ya. Jadi kira-kira rencana apa Pak yang akan Bapak coba nih? Rencana apa yang akan Bapak coba? Dalam waktu yang sangat dekat ini tentunya saya sangat ingin mencoba menyisipkan game di dalam pembelajaran saya, Bu. Ya, mungkin itu bisa saya pakai, misalnya saya membuat game whispering misalnya, berbisik. Jadi saya membisikkan kalimat, kemudian anak-anak melakukan pesan berantai sehingga mereka bisa menyampaikan kalimat, mengucapkan kalimat dari apa yang mereka dengar. Tampaknya itu sangat menarik bagi mereka. Oke, berarti strategi khususnya ini adalah whispering tadi ya Pak ya? Ya. Nah, ini saya baru dengar nih, kayaknya memang asik nih pesan berantai. Ini kalau boleh tahu dilakukannya di dalam satu pertemuan ini berapa JP Pak? Dalam satu pertemuan itu sekarang itu 2 jam pelajaran saja. 2 jam pelajaran. Itu dalam satu minggu totalnya berapa Pak? Dalam satu minggu 2 jam pelajaran itu. 2 jam itu aja. Ya. Berarti ketemu anak-anak tuh satu minggu satu kali aja. Ya, itu juga masalah yang saya hadapi sebenarnya. Selain dari motivasi anak-anak yang rendah, kemampuannya rendah setelah pandemi karena lost learning tadi, ya salah satunya itu sebenarnya yang saya hadapi, waktu saya itu berkurang. Okay. Waktu saya berkurang. Kalau dulu kami mengajar 4 jam pelajaran dalam seminggu, sekarang 2 jam saja. Jadi waktu ketemu untuk mengeksplorasi kemampuan anak-anak saya pikir sangat kurang. Jadi itu kendala bagi mapel saya. Oke. Untuk mengantisipasi kendala waktu ini kira-kira apa Pak yang bisa dilakukan? Sepertinya saya akan mengeksplorasi kemampuan siswa itu dalam ekstrakurikuler. Karena kalau di dalam pelajaran intra kan kayaknya nggak mungkin kan? Iya. Jadi mungkin saya akan mencari waktu di luar kegiatan intrakurikuler. Jadi ada ekstrakurikuler English Club yang saya bimbing. Mungkin di situ saya memanfaatkan waktu itu untuk memberikan tambahan belajar bagi anak-anak didik saya. Berarti ini yang memungkinkan ya Pak ya untuk dilakukan adalah adanya game. Betul. Yaitu tadi spesifiknya adalah whispering dan pesan berantai itu tadi ya. Di dalam pembelajaran yang dalam satu kali pembelajaran itu sebanyak 2 jam selama 2 jam pelajaran. Betul. Dan hanya satu pertemuan itu Pak ya dalam satu minggu ya. Betul. Oke, terus yang kedua berarti masalahnya adalah
waktu tadi Pak ya. Bapak mau mengatasi hal itu, masalah waktu tadi berupa kegiatan ekstrakurikuler English Club yang mungkin akan dimaksimalkan gitu ya Pak ya. Betul, betul, betul. Oke. Terus untuk ukuran keberhasilannya seperti apa Pak? Ukuran keberhasilannya pertama tentu motivasi anak-anak naik. Artinya ada partisipasi aktif anak-anak ikut serta di dalam belajar, ya, sangat senang, antusias. Kemudian anak-anak bisa membuat atau mengucapkan, menulis atau mengucapkan kalimat sederhana lah, ya. Menulis kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Mungkin itu menjadi indikator keberhasilan dari pembelajaran saya juga. Oke. Dari ukuran keberhasilan yang sudah Bapak sampaikan, yaitu motivasi dan partisipasi anak-anak naik, mengalami peningkatan, dan juga anak-anak bisa membuat kalimat yang sederhana. Ini kira-kira bisa Bapak lakukan yang paling cepat dulu Pak, yang paling dekat itu dalam tempo berapa lama Pak? Ya mungkin dalam waktu seminggu inilah. Ya, waktu seminggu ini saya akan segera menerapkan, terutama khususnya yang pertama itu memasukkan pembelajaran saya dengan mengisi game di dalamnya. Mungkin itu yang saya lakukan dalam waktu dekat ini. Oke. Bisa ya Pak ya? Insya Allah pasti bisa. Insya Allah bisa. Baik. Kira-kira Bapak memerlukan bantuan atau dukungan siapa lagi Pak untuk melaksanakan rencana Bapak ini? Tentunya dukungan dari rekan sejawat atau guru-guru yang lain tentunya, meskipun bukan satu mata, dan pastinya kepala sekolah. Itu yang ingin saya lihat, karena kalau saya menerapkan game nanti kan kelas ribut gitu kan, kalau tidak ada dukungan dari rekan sejawat atau guru-guru lain mungkin bisa jadi masalah baru gitu. Oh iya. Jadi itu mungkin yang ingin saya dapatkan, dukungan dari mereka. Baik, bagaimana Pak tindak lanjutnya yang akan Bapak lakukan setelah percakapan yang kita lakukan hari ini? Jadi yang saya akan lakukan segera setelah kita ngobrol ini adalah, pertama saya akan segera membuat pembelajaran saya lebih menyenangkan dengan menyisipkan game-game pelajaran. Kemudian saya juga akan bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan guru-guru lain, dan dengan kepala sekolah. Baik. Itu yang saya lakukan. Baik, terima kasih Pak. Jadi apa Pak yang kita dapatkan hari ini? Kesimpulannya seperti apa Pak dari pertemuan kita kali ini? Kesimpulannya tadi ternyata saya mendapatkan ide, teknik bagaimana membuat kelas saya menarik dengan game tadi. Ya. Dan kemudian dari situ saya juga menggunakan teknik modifikasi jigsaw, ada kelas expert di situ, kelas ahli gitu kan, supaya tercipta kolaborasi antara teman, sesama siswa di situ tentunya. Kemudian adanya proses diferensiasi di situ, karena kita bisa melakukan treatment terhadap kelompok-kelompok yang memerlukan bantuan lebih. Kemudian saya juga akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan guru-guru yang ada di sekolah saya, dan tentunya dengan kepala sekolah. Baik, luar biasa sekali Pak. Saya juga mendapatkan inspirasi atau hal-hal baru juga dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Oke, semangat terus Pak Dian. Semoga semuanya lancar. Amin, terima kasih. Sehat selalu. Amin. Bisa terlaksana, pembelajaran kita juga bisa lebih baik lagi. Amin. Anak-anak yang lost learning dalam pelajaran bahasa Inggris bisa segera teratasi sesuai yang seperti Bapak mau ya, tujuan kita tadi. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak untuk Sama-sama. hari ini. Mohon maaf sekali, ternyata waktu kita nggak banyak. Terima kasih juga, saya sama-sama mengucapkan terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Berarti kita nanti berjumpa lagi setelah gimana nih? Seminggu, 2 minggu? Seminggu ini saya akan melakukan kegiatan itu. Mungkin setelah seminggu itu bisa kita bertemu lagi. Oke. Baik, berarti seminggu lagi kita akan ketemu lagi Ya. untuk bincang-bincang gimana progresnya, gimana Baik. respon anak-anak di dalam pembelajaran yang sudah Bapak kembangkan melalui game dan jigsaw itu tadi Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama, Bu. Iya. Selamat siang Ibu Novi. Selamat siang Ibu Ning. Ya, gimana tadi kegiatan coaching yang Ibu lakukan hari ini tadi? Alhamdulillah lancar. Tadi Ibu sudah melakukan coaching bersama Bapak Dian ya? Iya, Sebagai sudah. coachingnya. Oke. Dari 4
pertama tadi, kompetensi yang Ibu kembangkan itu adalah mendengarkan secara aktif dengan kompetensi spesifik, menemukan kata kunci dan menggali lebih dalam kata kunci. Indikatornya apa Ibu? Indikatornya tadi kalau saya bisa menemukan kata kunci, bisa menangkap kata kunci dari yang Koci sampaikan, baik yang terucap secara verbal ataupun tidak, dan juga saya mampu menggali menggunakan kata kunci tadi, sehingga Koci mampu mendapatkan solusi atas permasalahannya itu tadi, Bu. Nah, kira-kira hal apa yang Ibu lakukan selama coaching yang menggambarkan ketercapaian indikator yang ingin Ibu kembangkan? Jadi saya tadi menggunakan alur percakapan Tirta, Bu, yang terdiri atas tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi di situ saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali kata kunci dari Koci, sehingga saya menemukan beberapa kata kunci seperti close learning. Terus ada juga terkait idenya itu ada modifikasi model pembelajaran jigsaw, ada juga menggunakan game dan whispering serta pesan berantai dan beberapa kata kunci yang lain, Bu, sehingga Koci itu mulai dari awal tadi dia menyampaikan permasalahan dan tujuannya sampai berhasil Koci menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu, Bu. Oke. Tadi dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi, saya mendapatkan hal yang menjadi catatan saya dari kegiatan Ibu tadi. Ibu sudah bisa menggali kata kunci sehingga Ibu bisa menggali potensi Koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Kira-kira ada kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi lain yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Jadi kan tadi sudah mendengarkan secara aktif untuk menemukan kata kunci. Jadi nanti saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang mana saya akan menggunakan kata kunci dari hasil mendengar aktif tadi untuk lebih menggali potensi dan solusi dari Koci. Kemudian untuk membantu Koci dalam mengingat, merenungi, atau merangkai fakta yang dia hadapi, terus bersifat terbuka dan eksploratif, serta pertanyaan berbobot ini akan diajukan di momen yang tepat, Bu, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Novis. Saya akhiri pertemuan hari ini dan semoga kita bisa bertemu pada kegiatan yang selanjutnya. Ya, terima kasih, Bu.